Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class, my student. Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya, subscribe, like, and share my video. Semoga video pembelajaran bahasa Inggris Miss Yuli dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari. Let's go! Hello! Today, we want to learn chapter 4, Lampion Betawi, for grade 3 of elementary school. Jadi hari ini kita sudah memasuki chapter 4 ya. Before we start from the lesson, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first, identify procedure text. Second, make a lampion of Betawi. Third, compose procedure text. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengenali prosedur teks. Yang kedua, siswa dapat membuat lampion Betawi. Yang ketiga, siswa dapat menyusun prosedur teks. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi sebelum memasuki pembelajaran, I have many pictures. Listen carefully and repeat aloud. Look at the picture. What is the picture? Yes, of course, paper. Paper. What is this? Bottle. Bottle. Wall string. Wall string. Balloons. Balloons. Glue. Glue. Scissors. Scissors. Marker. Marker. Pencil. Pencil. Nah, jadi ini adalah gambar. Miss Yuli mau kalian ulangi di rumah ya, cara bacanya gimana. Lampion Betawi. Lampion Betawi is a kind of decoration lamp that is made out of paper. It usually uses red paper. There is a candle or light bulb inside the lampion. It is to illuminate a room or a place. It is usually displayed during Chinese New Year festival. Now, I want to tell you in Indonesian language. Jadi, lampion Betawi merupakan sejenis lampu hias yang terbuat dari kertas. Kertas yang digunakan biasanya berwarna merah. Di dalamnya terdapat lilin atau lampu sebagai sumber penerangan. Lampion bertujuan untuk menerangi ruangan atau tempat. Biasanya, lampion Betawi dipasang saat perayaan Imlek. Paham ya? Jadi, lampion Betawi itu biasanya dipasang pada saat acara Imlek. Tadi kita sudah belajar tentang cara membaca benda-benda yang ada di gambar. Dan yang kedua,
Kita sudah baca tentang history about lampion Betawi. Kira-kira sudah tahu belum apa yang akan kita pelajari hari ini? Yes, of course. Today, we want to learn about the procedure text. Procedure text. Procedure text is a text that tells step how to do something. Jadi, teks prosedur adalah teks yang memberitahukan langkah-langkah bagaimana melakukan sesuatu. It has words, signals that include ordinal numbers like first, second, third, and words that signify sequence such as first, then, next, and after that. Jadi, ini memiliki sinyal kata-kata yang mencakup nomor urut, seperti pertama, kedua, ketiga, dan kata-kata yang menandakan urutan pertama, kemudian berikutnya, dan setelah itu. The sentence mostly starts with verb as the imperative or command. For example, to draw a face, first start with a circle. Second, draw the eyes, the nose, the mouth, and the ears. Third, draw the hair. And the last, color the face to make it beautiful. Contohnya, untuk menggambar wajah, pertama-tama mulailah dengan lingkaran. Kedua, for example. Nah, ini adalah contohnya. To draw a face, untuk menggambar sebuah wajah, first, start with a circle. Pertama, mulailah menggambar lingkaran. Second, draw the eyes, nose, the mouth, and the ears. Yang kedua, gambar mata, hidung, mulut, dan kuping. Third, draw the hair. Ketiga, gambar rambut. Last, color the face to make it beautiful. Terakhir, warnai wajah untuk membuat itu menjadi terlihat cantik. Paham ya? Jadi ini adalah prosedur teks. Prosedur teks itu adalah, jadi prosedur teks adalah langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya ada kata-kata signals yang terdiri dari ordinal numbers. Jadi di sini ada kata-kata kuncinya seperti ordinal numbers. Jadi ada seperti nomor urutan. Kayak first, second, third. Jadi ada urutannya ya. First pertama, kedua, ketiga. Nah, terus ada kata-kata lagi nih. Penghubungnya, kata-kata penghubungnya. Seperti pertama, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Ingat ya, jadi prosedur teks itu adalah cara untuk membuat sesuatu. Baik makanan, minuman, benda. Sudah paham ya tentang prosedur teks itu apa? Nah, tadi kan udah ada contohnya ya, contoh sedikit cara membuat wajah. Nah, yang kedua, I have an example. How to make lantern. Jadi, yang kedua, Miss Yuli akan mengajarkan kalian cara membuat lentera atau lampion. How to make Betawi lantern. Ini adalah tujuannya. Cara membuat lentera Betawi. Tools. Tools itu adalah alat-alatnya ya. First, scissors. Second, paper. Third, marker. Four, rope. 5, glue. 6, light bulb. Yang pertama, kalian harus menyiapkan gunting.
Kedua, paper atau kertas. Ketiga, spidol. Keempat, tali. Kelima, lem. Yang keenam, lampu. Steps atau langkah-langkahnya. First, draw pictures in the paper using the marker. Steps adalah langkah-langkah. Tadi kalau tools kan materialsnya, nah step adalah langkahnya. First, draw picture in the paper using the marker. Pertama, buatlah gambar di kertas dengan menggunakan spidol. Jadi kalian bisa membuat gambar bintang, bulan, atau bunga. Second, fold the paper like a fan. Yang kedua, lipat kertas seperti kipas. Third, bring the edges of the paper to fold into a circle, and then glue it. Ketiga, lipat tepi kertas menjadi lingkaran, lalu rekatkan. Fourth, cut another people into two circles. Circle as the base and cover the lantern. Nah, yang keempat, potong kertas lagi menjadi dua lingkaran. Lingkaran sebagai alas dan tutup lampion. 5. Put the circle paper at the bottom of lampion and stick it using glue. Kelima, letakkan kertas lingkaran di bagian bawah lampion dan tempelkan menggunakan lem. 6. Poke two small holes at the top part of the lantern. Keenam, buat dua lubang kecil di bagian atas lampion. 7. Cut the rope and attach it to the lantern. Ketujuh, potong talinya dan pasang ke lampion. The last, insert a small electronic candle and the light bulb in the lantern. Terakhir, masukkan lilin elektronik kecil atau bohlam lampu ke dalam lentera. Nah, ini adalah cara membuat sesuatu atau termasuk dalam prosedur text. How to make Betawi lantern. Cara membuat lentera Betawi. Nah, di sini yang tadi dimaksudnya ordinal numbers itu adalah, di situ coba dilihat di step ada first, second, third. Nah, ini termasuk ya ke dalam ordinal number. Nah, coba perhatikan. Di dalam prosedur teks itu terdiri menjadi 3. Yang pertama, goals, tujuan. Kedua, materials or tools, alat-alat atau bahan. Terakhir, steps. Jadi ciri-ciri prosedur teks itu ada 3. Yang pertama, goal. Second, material, and the last, step. Nah, contohnya ya. Yang mana sih goals-nya itu? Nah, goals-nya itu ada judulnya. Atau tujuan kalian mau membuat apa. Ya, karena ini ingin membuat lentera Betawi, jadi tujuannya adalah how to make Betawi lantern. Nah, yang kedua, materials. Atau bahan atau alat-alatnya. Atau tools-nya. Nah, yang kedua ini bahan yang akan kalian siapkan itu apa sih untuk membuat lentera Betawi? Nah, ini ciri-ciri dari prosedur teks. And the last, steps-nya, langkah-langkahnya. Ciri-ciri dari prosedur teks itu adalah goal, materials, and step. Paham ya? Jadi, prosedur teks itu adalah cara membuat sesuatu, baik makanan, benda, minuman, dan lainnya. Nah, sekarang, I have exercise. Sekarang Miss Yuli punya tugas buat kalian. Tugasnya apa sih kira-kira? Oke, tugas kalian adalah membuat lampion Betawi di rumah. Jadi tugas kalian adalah membuat lampion Betawi di rumah, dibantu oleh keluarga kalian. Bagaimana, Miss, jenis lampion kan banyak. Saya mau bikin yang model apa? Miss,
Boleh nggak bikin model yang lain selain yang ada di contoh? Yes, of course, boleh. Jadi, kalian bisa membuat lampion model seperti ini, atau ini, dan juga ini, atau seperti ini. Jadi terserah, kalian buat contoh lampionnya seperti apa. Yes, I give you videos how to make a lantern. Jadi nanti Miss Yuli tayangkan sebuah video bagaimana cara membuat lentera. Nah, kalian bebas mau membuat yang mana aja, tapi Miss Yuli hanya tayangkan satu video aja contohnya. Nggak semuanya Miss Yuli tayangkan cara membuat lampion ini, tapi terserah kalian. Kalian bisanya membuat lampion yang jenis mana. Yuk, kita nonton videonya.
Bagaimana? Sudah kalian tonton videonya? Mudah ya membuat lentera? Jangan lupa ya, tugas kalian di rumah adalah membuat lentera. Miss Yuli kasih kesempatan kalian 1 minggu untuk membuat lentera. Setelah lenteranya jadi, jangan lupa difoto lalu dikirim ke classroom. Thanks a lot for today. Before finish our today, let's say hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.